Bismillahirrahmanirrahim. Wa anhu radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asqalus sholati 'alal munafiqina sholatul isya'i wa sholatul fajri walau ya'lamuna ma fihima la'atauhuma walau habwan. Muttafaqun alaihi. Wa anhu qala atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam rajulun a'ma faqala ya Rasulullah laisa li qa'idun yaqutuni ilal masjid farkhasalahu falamma walla ta'ahu faqala hal tasma'un nida'a bis sholati qala na'am qala fa'ajib. Rawahu Muslim. Wa anhu lan kacerita saking Abi Hurairah radhiya muga-muga ngrindani Allahu sapa Allah anhu ing Abi Hurairah. Qala matur sapa Abi Hurairah qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rupane dawu afqalus sholati 'alal munafiqina ila akhirih. Asqalus sholati utawi luweh abote salat alal munafikina ing atase wong munafik utawa alal munafikina melarat ing atase wong munafik iku sholatul isya'i salat isya wa sholatul fajri lan salat subuh. Walau ya'lamuna lan lamuna padha ngawruhi sapa wong akeh ma ing ganjaran fihi kang tetep ing dalem karone sholatul isya wa sholatul fajri la atau mongko nyekti nekani sapa wong huma ing karone sholatul isya wa sholatul fajri walau habwan lan senajan berangkang sapa wong. Muttafaqun padha sepakat sapa Imam Bukhari Muslim alaihi ing atase hadis. Wa anhu lan kacerita saking Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala dawu sapa Rasulullah qala matur sapa Abu Hurairah ata nekani an-nabiyya ing Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salam muga paring rahmat ta'zim Allahu sapa Allah alaihi ing atase Nabi Muhammad wa alihi lan keluargane Kanjeng Nabi Muhammad wassalam lan rahmat keselamatan sapa rajulun wong lanang akma kang wuta sapa rajul faqala mongko takon sapa rajul sapa rajulun akma ya Rasulullah ho Rasulullah laisa ora ono li iku kedue ingsun apa qaidun wong kang nuntun yaku tukang nuntun sapa qaid li ing ingsun ilal masjid maring masjid farakhasalahu farakhasa mongko den entengake lahu kedue rajulun a'ma falamma wala mongko arikalane bali sapa rajulun a'ma da'a mongko tumbadaan ngundang sapa Rasulullah ing rajulun a'ma faqala lan dawu sapa Rasulullah faqala lan dawu sapa Kanjeng Nabi Muhammad hal tasma'un nida'a bisolati hal tasma'un apa to krungu sira an nida'a ing adzan bisolati ing dalem waktu salat. Kala jawab sapa rajulun a'ma na'am nggih ya Rasulullah ya Nabi Allah. Kala dawuh sapa Rasulullah wajib mongko wajib ing atase sira ai ati sholat.
Rawang riwayatake hadis Muslimun sapa Imam Muslim. Nah, hadis ini menjelaskan tentang bagaimana pentingnya sholat berjamaah di masjid, terutama di masjid. Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, yaitu ini menyinggung tentang orang-orang munafik. Jadi orang-orang munafik itu sholat yang paling berat dilakukan di sholat isya dan sholat subuh. Bukan berarti kita yang agak terlambat sholat isyanya, agak terlambat sholat subuhnya itu munafik, ya bukan. Tapi itu tolok ukur bahwa ketika kita muwalas melaksanakan sholat isya dan sholat subuh, itu berarti ada satu titik tanda kemunafikan pada diri kita. Satu tanda, bukan berarti kita munafik, karena munafik itu harus memenuhi 3 tanda. Tiga tanda itu terpenuhi baru dikatakan munafik. Nah, ini boleh dikatakan munafik, tapi masih munafik ringan. Jadi belajar sholat isya dan sholat subuh. Kemudian setelah itu Rasulullah menjelaskan betapa pentingnya kedua sholat tersebut, sampai Rasulullah bersabda, lau ya'lamuna ma fihi ma la'atauhuma walau habwan. Jadi misalkan seseorang itu mengetahui apa yang terkandung dalam sholat isya dan sholat subuh secara berjamaah, maka orang tersebut akan selalu mendatangi kedua sholat tersebut meskipun dengan merangkak. Jadi ini gambaran, sekali lagi gambaran, Rasulullah memberikan gambaran betapa pentingnya sholat isya dan sholat subuh. Jadi yang tahu itu biarpun merangkak itu tetap berangkat untuk melaksanakan jamaah sholat isya dan sholat subuh. Di sini riwayat Imam Bukhari Muslim. Kemudian di redaksi lain miliknya Imam Muslim itu masih tetap riwayat dari Abu Hurairah. Rasulullah SAW itu didatangi seorang laki-laki yang buta. Jadi ada seorang laki-laki yang buta mendatangi Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kemudian bertanya, atau istilahnya kalau sekarang ya curhat kepada Nabi. Nah, isi curhatannya begini. Wahai Rasulullah, saya ini buta. Nah, tidak ada satu orang pun yang menuntun saya untuk pergi ke masjid. Akhirnya Rasulullah farokhosolahu. Jadi ada keringanan untuk hal itu. Jadi kalau misalkan buta terus mendengar adzan nggak bisa ke masjid, karena nggak ada yang menuntun, itu masih rokhoso atau hukum bisa diringankan. Kemudian setelah dialog, orang tersebut mendapatkan jawaban dari Rasulullah bahwa boleh, nggak apa-apa. Kalau memang nggak ada yang nuntun ya nggak berangkat ke masjid ya nggak apa-apa. Nah, kemudian Rajul lama tadi itu pamitan ke Rasulullah terus pergi. Nah, ketika hendak pergi itulah Rasulullah itu memanggilnya lagi. Jadi dipanggil lagi, kemudian ditanya sama Rasulullah, apakah engkau mendengar adzan sholat? Jadi misalkan kalau sholat maghrib, apakah kamu mendengar adzan pas ketika waktu sholat maghrib?
atau kalau sholat isya apakah kamu mendengar adzan ketika akan sholat isya? Jawaban Rasulullah tadi, iya Rasulullah. Kemudian Rasulullah menjawabnya lagi wajib, maka itu hukumnya wajib. Sekali lagi, jangan terus ada pernyataan seperti ini kita menghukumi sholat jamaah itu wajib, ya tidak. Wajibnya itu wajib kifayah. Kalau misalkan dalam satu desa itu ada satu masjid, kemudian ketika sholat zuhur nggak ada yang berjamaah di masjid, ketika sholat asar nggak ada yang berjamaah di masjid, itu otomatis satu kampung itu mendapatkan dosa karena fardu kifayah, bukan wajib. Jadi jamaah sholat itu fardu kifayah. Ada yang menghukumi lagi sunnah muakkad. Jadi sunnah muakkad itu hal sunnah yang hampir mendekati wajib. Jadi sekali lagi ini pernyataan betapa pentingnya mendatangi jamaah sholat isya dan sholat subuh. Nah, demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat fid dini wa dunya wal akhirah. Akhirul kalam, ihdinas shiratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.